Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat suara dimanapun Anda berada. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga senantiasa sehat, semangat, dan bahagia tentunya ya. Bertemu lagi bersama saya, Aulia Hafisa, atau bisa disapa Aulia di acara Your Say Class. Strategi branding siap bertanding. Oke, saya lihat sudah ada banyak sekali peserta nih yang ada di room Zoom ini gitu ya. Ada puluhan peserta begitu yang siap menambah ilmu mengenai branding atau menggali lebih dalam gimana sih caranya produk atau UMKM-nya agar siap bersaing dan dicintai oleh banyak pelanggan. Nah, semua itu bisa kita dapatkan dengan sharing bersama ya teman-teman ya, bersama narasumber yang ahli di bidangnya dan juga pastinya berpengalaman begitu. Nah, di kelas kita kali ini kita bisa mendapatkan ilmu mengenai cara-cara branding dari brandpreneur dan juga ada pula narasumber yang merupakan praktisi di bidang marketing di usahanya begitu. Oke, narasumber kita hari ini ada 3. Yang pertama ada Bapak Rahmat Anggara yang merupakan CEO dan co-founder salah satu kafe di Jakarta, yakni Townhouse Coffee and Kitchen. Kemudian yang kedua ada brandpreneur yang sudah warawiri memberikan ilmunya nih di berbagai forum dan merupakan brand consultant dari berbagai macam produk dan campaign, yakni ada Bapak Edi SR. Yang ketiga ada pula Head of Marketing dari Autopoint, Bapak Joris Satyadharma. Oke, kita sapa dulu ya ketiga narasumber kita hari ini. Halo Bapak Edi, Pak Joris, dan juga Pak. Halo, halo. Halo, semuanya sudah hadir ya Pak ya? Iya. Halo. Oke. Oke, sepertinya ketiga narasumber kita sudah sangat semangat ya hari ini untuk berbagi ilmunya dan saya yakin para peserta juga semuanya lebih semangat pastinya buat belajar branding gitu ya karena saya juga semangat nih buat belajar. Apalagi akan ada pembagian voucher e-wallet senilai Rp500.000 dan juga akan ada souvenir menarik yang akan diberikan untuk peserta bagi penanya terbaik nantinya. Jadi nanti saat kita memperhatikan kelas hari ini, teman-teman bisa menuliskan pertanyaan untuk siapa pertanyaannya dan juga nanti akan dipilih begitu ya pertanyaan yang paling bagus akan mendapatkan voucher e-wallet atau nanti akan mendapatkan souvenir begitu dari yoursay.id. Oke, langsung saja nih tanpa berlama-lama kita akan langsung begitu ya memulai kelas kita hari ini. Yang pertama akan dimulai dari narasumber kita, Bapak Edi. Sebelumnya saya akan bacakan dulu profil singkat dari Bapak Edi, begitu ya. Bapak Edi adalah seorang brandpreneur yang sudah mengisi berbagai macam kelas mengenai branding. Salah satunya yakni pemateri strategi branding bagi UMKM binaan Badan Standarisasi Nasional atau BSN begitu ya. Beliau juga brand consultant dari berbagai macam produk dan juga campaign nih teman-teman, seperti pradesa.id, kemudian konsultan brand salah satu tas kulit untuk perempuan, kemudian konsultan digital activation festival inovasi untuk World Mosquito Program. Oke, halo Mas Edi, apa kabar? Mas Edi, halo. Halo. Halo Mas Edi, gitu. Ya, Mas Edi gimana nih sudah siap untuk berbagi ilmu kepada teman-teman? Insya Allah siap. Oke, bisa langsung nih kelasnya di take over langsung sama Mas Edi. Kami persilakan. Oke, Mbak Aulia, makasih. Recording in progress. Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sehat-sehat ya? Sehat lah. Kalau nggak sehat kan nggak mungkin nge-zoom ya. Saya juga pengen nyapa Mas Joris, Mas Rahmat. Salam kenal. Kita sore ini bisa saling belajar. Wah, saya lihat tuh ada yang dari Banyuwangi. Nabilah Nur Hidayah. Saya aslinya Banyuwangi, Mbak Nur. Saya kelahiran Banyuwangi tapi tumbuh di Jogja. Nah, jadi bahasa osingnya udah lupa. Nah, teman-teman senang sekali sore ini kita bisa saling belajar ya. Jadi sebenarnya di sesi
sesi ini bukan saya seolah-olah ngajarin teman-teman, itu enggak. Kita saling belajar, saya juga butuh belajar banyak dari Mas Yoris, Mas Rahmat. Sehari-hari mereka pasti luar biasa. Gitu. Nah, tadi sudah sekilas sudah dipaparkan oleh Mbak Aulia, sehari-hari saya concern di branding. Kebetulan juga sepanjang 2021 dipercaya oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk terlibat dalam gerakan literasi digital nasional gitu ya. Yang tiap hari juga concern saya tetap di branding dan salah satunya UMKM. Di Jogja juga beberapa kali sempat terlibat sama Pemkot, pemerintah kota Jogja, untuk ngobrolin branding dan UMKM. Oke, saya kira kita langsung aja ya. Saya share screen dan mari kita nikmati sesi pembuka ini. Oke, jadi saya punya slide ringkas karena waktunya juga kita harus efisien ya. Nah, nanti teman-teman boleh sambil coret-coret karena di materi saya ada beberapa step yang bisa langsung dipraktekkan sambil saya ngomong. Gitu. Jadi sambil saya ngomong step-stepnya coba dicoret-coret di kertas gitu ya atau di bukunya. Kalau saya bilang ini, teman-teman coba kalau di bisnis saya kayak apa ya, kalau ininya apa ya, bagian ini apa gitu. Nah, itu akan lebih menarik. Jadi nanti ketika teman-teman punya pertanyaan di sesi Q&A, teman-teman bisa ngobrol sama kami bertiga. Karena Mas Yoris dan Mas Rahmat pasti punya insight yang asik-asik lah. Kelihatan kan? Kelihatan lah. Tongkrongannya Mas Yoris kan asik gitu. Pasti juga asik gitu pengalamannya ya. Oke, jadi saya akan mulai saja. Tadi di cover slide saya beri judul bisnis bermodal strategi branding. Saya tidak tahu ya di antara teman-teman yang ada di sini, itu kira-kira kalau ditanya gitu ya, memulai bisnis itu modalnya apa gitu. Sepertinya ya, kalau saya boleh nebak, rata-rata jawabannya adalah modalnya duit. Ya enggak? Hampir ke sana larinya. Kalau nggak punya duit itu kayaknya minder banget buat bisnis gitu ya. Nah, padahal hari ini bisa jadi cuannya itu bisa kita ambil dengan modal duit yang minimalis. Kenapa? Karena infrastrukturnya sudah ada. Nanti mungkin Mas Yoris bisa melengkapi itu pengalamannya di Autopoint. Bayangin, mengelola poin-poin belanja aja bisa gitu ya. Nah, lalu Mas Rahmat. Kalau Mas Rahmat nggak usah ditanya lah, jualannya kopi kan, kopi sekarang lagi boom gitu ya. Nah, jadi itu bagian dari yang teman-teman yang hadir di sini untuk mindsetnya disesuaikan dulu, biar kita frekuensinya sama, biar kita satu server. Oke, jadi pertanyaan dasar paling sederhana di branding. Ini sering sekali ditanyakan di sesi kelas saya yang lain, juga di klien saya gitu. Apa sih brand itu? Itu pertanyaan paling dasar. Apa sih brand itu? Nah, teman-teman boleh loh iseng jawab di chat room gitu. Boleh iseng-iseng gitu. Brand adalah ini mas. Ya, boleh silahkan. Paling nanti yang pusing kan adminnya ya, milihin pertanyaan mana nih mau dipilih nih. Ketimpa jawaban macam-macam gitu ya. Nah, jadi brand itu adalah nama yang ada artinya. Jadi setiap kita sebenarnya yang hadir di sini itu adalah brand. Mbak Aulia Hafisa, itu kan pasti ada artinya. Maka itu brand. Mas Joris Satya Dharma kalau nggak salah ya, maaf mas kalau salah, itu juga pasti ada artinya. Artinya itu juga sebagai brand. Lalu siapa lagi? Ada Ari Gorai. Ya, ada Ari Gorai yang saya lihat di galeri ini yang muncul. Nah, itu juga brand. Jadi sebenarnya sepanjang nama itu ada artinya, maka kita sudah punya brand. Tetapi dalam bisnis, nama yang ada artinya tadi harus merefleksikan values, nilai-nilai kita. Your side ID, itu values-nya apa sih? Nah, itu kan sederhananya gitu. Atau teman-teman di sini ada nggak sih yang menunjukkan apa brandnya gitu, nama ininya, nama akunnya? Ada nggak yang nama akunnya diikuti nama brandnya? Soalnya rata-rata masih nama orang ya.
Egi Susanti itu kan pasti nama orang. Apalagi embel-embelnya umum, kayaknya nggak mungkin lah ya brandnya umum gitu. Nah, jadi kalau ada yang nama brandnya dicantumin mungkin nanti bisa saya pakai untuk contoh. Tapi oke lah, kita sambil jalan aja terus. Nah, yang kedua adalah merefleksikan values. Nilai-nilai bisnis kita itu apa? Itu harus direfleksikan di brand kita. Nah, yang ketiga, dibuktikan, proven. Bisnis apapun ketika brandnya tidak bisa membuktikan nilai-nilainya, maka dia akan ditinggalkan oleh pelanggan. Tetapi ketika dia bisa membuktikan nilai-nilainya, maka reputasinya akan naik. Nah, jadi buat teman-teman bisa jadi di antara ratusan peserta sore ini, itu ada yang sedang merintis usaha ya, mungkin usaha rumahan, mungkin bahkan ada yang memulai dari kamar kosnya, ya, ada yang sambil kuliah gitu ya. Maka jangan lupa dikasih nama, namanya merefleksikan nilai-nilainya dan dibuktikan. Pasti pernah dengar dong ungkapan kalau brand itu adalah janji, ya kan? Brand itu janji. Jadi seperti kita kalau janji harus dibuktikan. Kalau tidak reputasi kita hilang. Ah, jangan percaya DSR deh, janjinya nggak pernah benar gitu kan? Nah, maka itu tantangan dalam reputasi kita. Nah, kenapa saya di awal mengingatkan teman-teman, terutama teman-teman UMKM, teman-teman yang sedang merintis usaha, jangan pernah bisnis polosan, karena brand itu fungsi awalnya adalah sebagai identitas untuk memudahkan pelanggan kita mengidentifikasi bisnis kita atau usaha kita. Baru nanti step by step akan menjadi jaminan kualitas. Saya yakin di sini nih, yang ada di sini, itu sudah kenal ya dengan misalnya brand Nike, brand Adidas gitu ya. Begitu saya sebut Nike, saya sebut Adidas, saya sebut Bata, saya sebut spek, maka di benak kita itu ada level kualitas yang berbeda. Ya enggak? Nah, tanpa merendahkan masing-masing brand tadi. Tapi setiap saya sebut 1, 2, 3 tadi, pasti rekan-rekan di sini punya bayangan yang berbeda. Gitu. Nah, itu contoh bagaimana brand bekerja. Oke, kita lanjut ya. Sekarang jadi pertanyaannya adalah, lalu seperti apa nih, Mas Edi? Value yang harus kita bangun itu, karena kita ini masih baru nih, kita aja nggak ngerti nih. Pokoknya yang penting jualan laku gitu kan. Nah, mari kita lanjut. Gitu ya. Bagaimana sih biar kita bisa menentukan value dari bisnis atau usaha kita? Nah, caranya gampang. Saya kasih tips 3 step ini. Sebenarnya ada banyak step ya. Kalau teman-teman googling, saya yakin juga ketemu macam-macam pendekatan. Tetapi sore ini kita pakai yang ringkas aja, biar teman-teman bisa mulai gitu. Kalau perlu habis sesi ini nanti langsung mulai. Usahanya langsung ditentuin value-nya. Gitu. Yang pertama adalah spesialisasi. Artinya apa? Kita fokus di satu lini bisnis dan kita geluti dengan mendalam. Nah, jadi jangan mudah tergoda untuk membuat bisnis macam-macam, beragam, gitu ya, berbagai bidang kita berusaha masuk, gitu ya, dengan asumsi kalau kita nebar jaring banyak, itu nanti dapat ikannya juga banyak. Nah, ini hati-hati ya, hati-hati, godaannya di situ soalnya. Padahal kalau kita nebar banyak jaring, sebenarnya energi kita juga butuh banyak. Modal kita juga butuh banyak. Effort atau usaha kita untuk belajar bidangnya juga lebih banyak lagi. Nah, sehingga semuanya tanpa terasa melipat gandakan beban kita di awal. Nah, jadi usahakan spesifik. Spesialis tentang apa? Mas Joris nih, hari ini sudah menunjukkan ke kita. Beliau dengan bisnisnya, dengan perusahaannya spesifik, nggarap poin. Gitu ya, nggarap poin orang belanja. Itu fokus.
Kan beliau nggak buka angkringan poin gitu kan nggak ya. Misalnya bikin oto angkringan, oto kopi, oto apa ya. Mungkin nantinya iya ketika bisnis utama sudah bergerak, bikin diversifikasi, bikin berbagai lini, bikin berbagai anak perusahaan mungkin oke. Tapi di awal selalu bergeraklah dengan spesialisasi. Yang kedua, kita jaga reputasinya. Jadi value itu selain menentukan spesialisasi, kita juga bisa menentukan reputasi apa yang mau kita wujudkan. Nah, mungkin ada pertanyaan nih, Mas, apa bedanya nih spesialisasi sama reputasi? Kayaknya kok mirip-mirip ya. Sore-sore jangan bikin susah orang dong, Mas. Nah, oke, gini, spesialisasi itu adalah statement kita, pilihan kita. Ya, saya pakai contoh, saya sendiri saja deh. EDSR memilih branding, itu namanya spesialisasi. Tetapi reputasi itu apa? Reputasi itu adalah pengakuan orang lain terhadap pilihan kita. Jadi kalau saya sudah menentukan pilihan EDSR is branding, misalnya gitu ya, maka orang lain ini mengakui enggak kalau EDSR itu memang concern di branding. Kalau orang lain tidak mengakui, maka reputasi kita belum bagus. Tapi kalau orang sudah mengakui, maka reputasi kita bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu bedanya ya. Jadi spesialisasi adalah pernyataan kita, pilihan kita. Reputasi adalah pengakuannya orang lain terhadap pilihan kita. Nah, oke. Wah, ini sudah mulai banyak yang nyatet kayaknya. Jangan kecoret-coret ya. Biasa aja, santai-santai. Yang ketiga adalah distinctive. Nah, ini level paling advance lah ya kalau di value gitu. Distinctive itu adalah pembeda yang unik. Karena apa? Hari ini sebenarnya kan bisnis itu bisa jadi bedanya tipis-tipis ya. Sudah tidak terlalu beda banget, karena mungkin sudah pernah ada. Kita pun ketika merintis bisnis bisa jadi juga mengamati bisnisnya orang lain yang serupa dengan bisnis yang mau kita geluti, yang mau kita jalani. Nah, maka distinctive ini adalah step selanjutnya yang kita dapat ketika bisnis sudah berjalan baik. Jadi biasanya teman-teman yang bisnisnya sudah berjalan baik, lama-lama akan menemukan distinktifnya di mana. Sama-sama jualan sepatu, maka akan ketemu sepatu saya distinktifnya di sini. Sama-sama jualan kopi, maka akan menemukan, oh jualan kopi ala kami distinktifnya adalah X. Nah, maka saran saya, kalau teman-teman ketika merintis bisnis belum langsung menemukan distinktifnya, nggak usah putus asa, nggak usah ngedrop, nggak usah down, tetap aja jalani. Yang penting dua yang pertama ini dijaga. Spesialisasinya terus diulik, reputasinya terus dibangun. Nanti lama-kelamaan ketemu distinktif. Oke ya, kita next nih. Nah, dari sekian tadi, lalu pertanyaan berikutnya adalah, terus yang harus kita lakukan apa nih Mas? Kalau kita sudah nemuin value, sudah dapat nama gitu ya, lalu mau kita apain? Nah, step-stepnya di sini nih, kita apainnya. Yang pertama, step pertama adalah step verbal. Step verbal ini tentu saja yang paling dasar dimulai dari nama ya. Karena nama itu kan harus bisa diucapkan, harus bisa dibaca. Maka kemampuan verbal itu menjadi kemampuan esensial dalam branding. Kalau sudah punya nama, kadang-kadang kita bikin nama brand itu kan belum tentu orang langsung paham, belum tentu orang langsung jelas. Maka perlu dibantu dengan tagline. Ya, kalau nama tidak bisa menjelaskan apa bisnisnya, maka bantulah dengan tagline, kalimat pendek yang menjelaskan bisnis kita. Nah, turunannya banyak verbal ini. Nanti kalau teman-teman main di media sosial, bentuknya bisa kata kunci, bisa hashtag atau tagar, bisa caption. Ya, kalau teman-teman bikin materi video, bisa juga verbal ini adalah kemampuan storytelling, kemampuan berkisahnya, berceritanya. Nah, karena sekarang kan mulai marak nih, konten itu tidak sekedar foto yang dikasih caption, tetapi mulai marak video,
TikTok itu melesat, ya kan? TikTok tiba-tiba melesat, maka semua orang ingin hadir di sana. Maka kita harus latih kemampuan verbal. Kalau kita bikin konten yang mengandalkan lisan, maka kemampuan verbal kita harus diasah. Yang kedua, dalam branding yang tidak kalah adalah kemampuan visual. Kemampuan visual ini bisa desain, bisa foto, bisa video. Nah, teman-teman yang punya usaha apapun, kemampuan visualnya juga harus diasah ya. Pinter bikin caption itu oke. Itu modal sudah keren. Tetapi jangan lupa fotonya, desainnya, videonya jangan kalah keren. Karena impresi pertama orang lihat postingan itu biasanya visual. Ya, kalau visualnya oke, biasanya orang baru mau lanjut baca. Nah, dari kemampuan verbal dan visual tadi, lahirlah yang ketiga yaitu experience. Bagaimana brand kita menjadi pengalaman yang mengesankan untuk target pasar. Karena apa? Karena yang membuat orang menjadi pelanggan itu adalah pengalaman mengesankan. Nanti saya yakin Mas Joris tuh punya banyak cerita pasti. Karena beliau ini kan mengelola pelanggan ya. Beliau ini menjaga agar pelanggan itu loyalitasnya tetap oke. Tidak gampang melirik tetangga sebelah, gitu ya. Nah, jadi kemampuan yang ketiga ini, berbagi pengalaman, berbagi experience ini harus dilatih oleh brand bisnis kita melalui branding. Nanti macamnya seperti apa? Nanti kita lanjut. Oke? Nah, saya punya beberapa contoh. Kebetulan saya juga punya klien UMKM. Tadi Mbak Aulia sudah bacain tuh, namanya Bianti. Bianti ini adalah tas kulit perempuan premium. Artinya premium itu kualitasnya bagus, harganya juga oke. Ya, yang disasar menengah ke atas. Tetapi Bianti ini adalah UMKM. Jadi belum pabrikan besar, belum perusahaan yang punya ratusan atau ribuan karyawan, belum. Ini masih UMKM. Kalau istilah sekarang UMKM yang scale up. UMKM yang pengen naik kelas. Nah, di sini ada yang pengen naik kelas, ngacung. Oke. Nah, saya pakai contoh ini ya. Kita simak pakai contoh ini. Oke, jadi saya pakai contoh Bianti. Ini klien kami, dia UMKM, tas kulit. Khusus perempuan, menyasar kelas premium. Nah, jadi kalau tadi tentukan nama, logonya, warnanya, ya, ciri khas desainnya, gunakan itu secara konsisten, karena begitu semua aset esensial ini digunakan secara konsisten, maka kita secara konsisten juga mengedukasi target pasar kita dengan pengalaman yang mengesankan. Jadi kalau ibaratnya orang ketemu Bianti, ya ketemunya selalu dengan misalnya warna, ya selalu ketemu warnanya pink sama ungu, misalnya gitu ya. Mungkin teman-teman punya brand sendiri kayak Mas Joris, tadi kan orange kalau nggak salah ya. Foto itu brand colornya orange ya, maka dengan orange seperti itu selalu dikomunikasikan. Nah, maka dengan seperti itu orang akan teredukasi berulang-ulang, dan itu tanpa sadar akan masuk di benak kita. Ya, ini adalah contoh awal aset esensialnya. Jadi logonya seperti ini, dengan warna seperti ini, lalu punya ciri khasnya ornamental seperti ini. Kenapa? Ya karena ini merefleksikan nilai-nilainya dia. Nilai-nilai dia menyasar pasar perempuan. Berarti logonya, ciri desainnya harus sangat cewek. Begitu ya. Ya, luas, tidak kaku. Mungkin kalau pasarnya cowok, Biantinya bisa jadi fontnya tidak yang lengkung-lengkung, tapi fontnya yang tegas-tegas. Nah, itu contoh bagaimana kita berkomunikasi dengan aset dasar dari branding. Nah, logo tadi kita aplikasikan dong ke beragam kebutuhan brandingnya. Kalau di sini untuk kasusnya Bianti,
salah satu contohnya diaplikasikan di dashback. Ini teman-teman banyak yang cewek kayaknya yang nyimak sesi ini pasti biasa dong kalau beli tas dapat dashback ya. Artinya ketika tas tidak dipakai, maka tas tersebut disimpan di kantongnya. Ya, biar nggak debuan, biar tetap oke. Biar lebih awet warnanya, tidak kusam dan seterusnya. Nah, ini contohnya diaplikasikan di dashback. Jadi ketika lihat dashback-nya, orang akan ingat brand-nya. Kenapa? Karena aset dasarnya sama. Lalu aplikasikan juga di kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kalau di kasus Bianti, saya kasih contohnya ada box. Kenapa box kok perlu di branding? Karena dia suatu saat bakal antri di ekspedisi. Misalnya, lagi ngirim di JNE, lagi ngirim di Pos Indonesia, lagi kirim di JNT, lagi kirim di Si Cepat. Kotak-kotak ini ketika antri, itu menjadi tools untuk branding. Karena orang yang antri setelah kita akan melihat kotak-kotak kita, akan melihat brand kita. Nah, itu contoh branding yang murah meriah. Ya kan? Kita cuma bikin kotak, kotaknya disusun antri di JNE. Kalau teman-teman ngirimnya 50 paket kan sudah menu-menuin JNE tuh. Nah, semua orang mata ke sana. Itu apaan sih? Tumpukan kotak banyak banget gitu ya. Nah, di situ branding bekerja. Oh, Bianti. Mungkin orang nggak ngerti. Awalnya nggak tahu, tapi gara-gara kotak kita disusun banyak banget, antri di counter pengiriman, orang jadi merhatiin. Nah, jadi teman-teman bisa belajar dari sini. Branding tidak selalu harus keluar uang. Branding bisa bekerja dengan sendirinya. Ya, ketika seluruh strateginya rapi, benar, lalu kita jalankan konsisten. Kalau ini saya kira umum ya, biasanya seragam karyawan, seragam tim kita, itu punya ciri khas tertentu. Jangan lupa logonya dipasang, sehingga ketika dia makan siang, istirahat, dia pergi keluar kantor misalnya, dia makan di warung sebelah, atau dia sholat, kalau bagi yang muslim, sholat di masjid, dia pakai seragam kita, otomatis branding bekerja. Jadi ketika digunakan, maka brandnya akan dikenal di mana-mana. It's simple, ya kan? Tapi kita harus punya kesadaran branding dulu. Kalau nggak punya kesadaran branding, hal yang simple seperti ini nggak pernah kepikir, ya, nggak akan terpikir karena nggak punya mindsetnya nggak ada. Gitu. Tapi kalau kita udah punya mindset branding, sekecil apapun bisnis kita, hal yang paling mungkin kita kerjakan, kita bisa kerjakan segera. Nah, lalu apa lagi? Ini salah satu contoh yang lain dari experience tadi, memberi pengalaman. Ini adalah konsep interior dan eksterior tempat usahanya. Saya kira teman-teman sebenarnya sudah sering ya, teman-teman kalau ke bank itu kan sudah bisa ngerasain, begitu masuk Bank Mandiri, masuk Bank BNI, masuk Bank BRI, masuk Bank BCA, bisa bedain warna birunya, iya nggak? Nggak pernah kan kita ini salah belok ke ATM-nya bank sebelah padahal kita nggak punya ATM-nya gitu. Nggak pernah. Kita naik motor, naik mobil sekencang apapun, bahkan hujan-hujan berembun, kalau di dompet kita misalnya adanya ATM BCA, kita nggak salah tuh belok ke ATM-nya BCA. Padahal sama-sama birunya kan. Tapi kita nggak salah. Nah, itu contoh hasil atau dampak dari pengalaman yang diulang-ulang dan itu menjadi pengalaman yang mengesankan. Nah, di Bianti pun kami juga pernah diminta untuk bikin konsepnya. Lalu kendaraan operasional, ini juga sangat umum. Teman-teman sehari-hari sudah lihat. Mondar-mandir gitu ya, di jalan itu ada Aqua, ada Coca-Cola, ada apalah gitu ya. Banyak sekali branding di kendaraan yang tanpa kita sadari kita mengingatnya. Nah, strategi ini bisa kita contoh juga. Mas, saya belum punya mobil, motornya dong. Motor dan helmnya dong digarap. Ya, kalau belum punya mobil ya motor sama helmnya dikerjain, dikasih pendekatan branding. Nah, sehingga ketika teman-teman naik motor, maka ketika di traffic light berhenti, orang nengok, orang bisa merhatiin brandnya teman-teman di motor atau di helmnya. Kalau teman-teman mau belajar soal helm dan motor, belajarlah dari Gojek, ya kan? Kita bisa belajar dari brandingnya Gojek itu.
Padahal jaketnya juga hijau, sama dengan Grab. Tapi kita sekilas bisa dengan gampang membedakan mana hijaunya Gojek, mana hijaunya Grab. Nah, itu contoh. Contoh dari essential waste tadi, verbal, visual, experience. Nah, hari ini branding tidak sekedar offline. Itu yang harus diingat ya. Teman-teman sekarang di pandemi apalagi berasa banget, tanpa mengurangi rasa hormat, maaf gitu ya, bisa jadi yang menyimak di sini mungkin ada salah satu, salah dua, salah tiga korban PHK dari kantornya. Bisa jadi teman-teman yang menyimak ini dulu karyawan di mana, lalu karena pandemi, kena PHK, akhirnya merintis usahanya dari rumah, dari kos, dari mana saja, dari HP-nya, dari laptopnya gitu ya. Nah, maka kemampuan digital branding hari ini harus dilatih karena teman-teman hidup di era yang dengan tiba-tiba gitu ya, dalam 2 tahun terakhir dengan sangat cepat semua migrasi ke digital dengan sangat cepat. Maka kita harus beradaptasi. Nah, lalu kalau kita di digital branding, apa yang mesti dikelola gitu ya? Yang pertama yang harus dikelola adalah hasil pencarian search engine. Kalau bahasa sekarang gampangnya kalau di googling, bisnis kita muncul enggak? Nama kita muncul enggak kalau di googling? Nah, itu search engine itu penting. Caranya gimana? Caranya gampang sebenarnya. Asal teman-teman mengelola media sosialnya dengan baik, maka ketika di googling, nama atau bisnis teman-teman akan muncul di halaman depan Google. Syaratnya itu tadi, media sosialnya dulu dikelola dengan baik. Kenapa saya kok menekankan media sosial? Karena hari ini orang relatif jarang membuka website. Kecuali seperti suara.com ya, karena dia portal berita gitu. Itu masih sering dikunjungi. Tapi kalau kita bikin bisnis, apalagi maaf, UMKM, kelasnya rumahan, lalu dibebani harus bikin website dulu, betapa besarnya biayanya, sehingga kita akan sibuk ngurusin website, nggak jadi-jadi jualan, nggak jadi-jadi bisnis. Maka kemudian mulailah dari media sosial saja. Itu yang paling ringkas. Setidaknya itu mudah untuk segera diaplikasikan. Yang kedua, kalau kita sudah bisa mengelola media sosial kita untuk search engine, maka yang kedua, tingkatkan media sosial kita untuk mengundang penilaian yang baik atas bisnis kita. Kalau bahasa umumnya disebut rating. Tetapi kalau dalam media sosial bisa jadi rating itu berbentuk likes, berbentuk suka, disukai, dijempolin orang. Nah, itu rating. Ratingnya kita di media sosial itu dijempolin orang. Ya, gampangnya begitu. Kalau teman-teman pakai aplikasi marketplace bisa jadi dapat rating bentuk bintang. Gabung di GoFood misalnya bisa jadi dapat bintang. Tetapi kalaupun belum gabung di marketplace, belum gabung di aplikasi-aplikasi online yang lain, maka teman-teman bisa mengandalkan media sosial dengan cara bagaimana konten yang kita posting itu mengundang like, mengundang jempol. Lalu yang ketiga, itu akan bagus dampaknya ketika kita mendapat review yang positif. Ulasan ini bentuknya apa teman-teman? Kalau di media sosial, ya komen. Ya, jadi kolom komen kita itu harus selalu kita respon. Kalau ada orang komen apapun, kita berusaha respon. Ada orang memuji, ya kita bilang terima kasih. Ada orang mengkritik layanan kita, ya kita bilang terima kasih masukannya. Nanti kita akan coba perbaiki. Nah, gitu. Jadi interaksinya dibangun. Interaksinya dibangun. Jangan sekali posting, habis itu tinggal tidur. Terus berharap laris. Ya, itu agak-agak mustahil ya. Jadi kalau habis posting itu diamati. Barang sejam, 2 jam setelah itu diamati. Ada sesuatu yang perlu direspon, kita respon. Ada yang DM, kita layani. Nah, jadi interaktivitas itulah yang akan membangun jejak digital kita di digital branding. Nah,
Untuk membangun digital branding tadi, ya ini salah satu modalnya. Karena hari ini kalau kita bicara online, orang tidak mungkin mencicipi produk langsung. Orang tidak bisa menyentuh, tidak bisa merasakan, tidak bisa mencoba-coba. Orang hanya bisa nonton aja, nonton doang, tonton aja. Kalau jualan tas, ini saya pasti pakai contoh Bianti saja. Jualan tas ya, kita lihat aja tasnya kan. Itu. Kita nggak bisa nyoba. Tapi dari foto dan video produk yang bagus, orang bisa membayangkan bahwa oh ini kualitasnya oke. Oh dengan harga segini ini keren. Nah, maka foto dan video produk harus dikelola. Harus dikelola. Bagus lagi kalau kita bisa selalu dapat trigger untuk membuat orang penasaran. Tapi kadang-kadang kita idenya habis gitu ya nggak apa-apa. Yang penting konsisten dulu. Yang paling penting itu konsisten dulu di digital itu. Jadi jangan terlalu istilahnya sekarang posting, sebulan lagi baru posting. Nah, kayak gitu dilupain orang. Tapi konsisten dulu, misalnya 2 hari sekali, 3 hari sekali, seminggu sekali, atau mau setiap hari, kalau mampu, lakukan. Maka dengan foto dan video produk, kalau teman-teman adalah bisnisnya berbasis produk ya, karena mungkin teman-teman ada yang berbasis jasa. Kalau berbasis jasa, juga tunjukkan hasil kerja jasanya. Misalnya jasa konten kreator, maka tunjukkan dong hasil konten yang pernah di-create, yang pernah dibikin. Sebagai penulis, misalnya copywriter, ya tunjukkan di mana orang bisa melihat hasil tulisannya teman-teman. Ada banyak pilihan di media sosial, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, semuanya bisa dioptimalkan. Ya. Nah, ini yang tadi sudah saya ingatkan bahwa hari ini yang paling penting adalah kita selalu punya jejak digital. Contohnya Bianti 2019 dia kolaborasi dengan perancang busana lalu hadir di Indonesian Fashion Week. Nah, dia hadir di Indonesia Fashion Week, maka jejak pengalamannya itu harus dihadirkan secara digital di media sosialnya. Sehingga ketika orang mencari Bianti, orang googling Bianti, maka jejak-jejak digital semacam ini akan menghadirkan reputasi yang berbeda dengan sesama UKM yang memproduksi tas kulit. Sama juga dengan teman-teman di sini. Bahkan saya pun melakukan. Nah, makanya kalau teman-teman di sini mungkin baru aja yang kenal saya gitu ya, baru tahu EDSR gitu, iseng aja di googling EDSR, gitu. EDYSR. Beneran nggak sih orang ini konteksnya sama brand planner gitu? Ketik aja. Atau dibalik, ketik brand planner. Gitu. Nyangkut nggak EDSR? Kalau dengan cara dua itu nyangkut, berarti reputasinya bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena jejak digitalnya sudah terbukti. Dan jejak digital hari ini itu nggak bisa ya, Mas, Mbak, teman-teman semua, itu dibangun hanya dalam tempo 1-2 hari. Nggak ada ceritanya. Biarpun teman-teman jago SEO sekalipun, nggak mungkin membangun jejak digital hanya dalam hitungan hari. Semakin panjang pengalaman kita di bidang yang kita tekuni, maka semakin reputasinya terbangun dan terindeks dengan mudah di search engine atau Google kalau hari ini. Nah, jadi sebelum saya cukupkan sesi saya ingin mengingatkan sekali lagi, ayo teman-teman yang rintis usaha, yakinkan target pasarnya di media sosial. Identitasnya di media sosial dibangun ya, konsisten. Ini saya buat contoh. Ketika kami membangun identitas media sosialnya Bianti, ini 3 tahun yang lalu menjadi klien kami, yaitu 2018, maka kita bangun semuanya dulu. Di awal kita bangun yang konsisten dulu. Perkara setelah jalan setahun, 2 tahun, 3 tahun mau disegarkan dengan pendekatan yang berbeda, itu persoalan lain. Tetapi kita harus mulai dulu dengan konsistensi yang terencana. Tidak bisa spontanitas, tidak bisa apa-apa mendadak. Nah, tapi harus disiapkan. Oke, saya kira cukup untuk sesi saya.
karena masih ada 2 pemateri yang lain, rekan-rekan yang punya banyak pengalaman praktisi. Silakan kalau mau dilanjut, kita ngobrol di Instagram atau di TikTok, kita sama-sama belajar, kita saling belajar. Dan sebelum saya akhiri, saya ingatkan bahwa quality is the best business plan. Jadi, kualitas yang baik itulah rencana bisnis yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke tetangga sebelah. Silakan Mbak Aulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Edi, ilmunya bener-bener ya tadi branding dari basic gitu ya, buat cari nama, value, sampai gimana caranya untuk branding di media sosial, dan pastinya teman-teman di sini semua udah pada dapat insight gitu ya, gimana sih cara branding gitu dari basic. Dan saya juga udah lihat nih banyak sekali pertanyaan di kolom chat begitu ya. Namun nanti akan kita lanjutkan di sesi berikutnya, di sesi Q&A. Nah, kali ini kita akan lanjut ke narasumber selanjutnya, yakni ada Bapak Joris Satya Dharma. Pak Joris ini adalah orang yang ahli di bidang marketing, di mana keahliannya tersebut dibuktikan dengan berbagai pengalaman yang pernah diembannya, yaitu mulai dari menjadi marketing director di English First pada tahun 2015 sampai dengan 2018, kemudian CMO PT Global Point Indonesia pada tahun 2018 sampai dengan 2019, dan kini menjadi Head of Marketing Auto Point dari tahun 2019 sampai dengan saat ini. Halo Pak Joris. Halo. Ya. Terima kasih Mbak Aulia atas tadi pengenalannya. Baik Pak. Untuk Pak Joris ini nanti akan menampilkan slide presentasi ya Pak ya? Iya betul Mbak. Oke, baik. Silakan kepada Pak Joris untuk take over kelas hari ini. Oke, terima kasih sebelumnya ke Pak Edi. Tadi sudah membantu untuk mendongkrak branding saya dan perusahaan kami Pak. Berulang kali di-mention AutoPoint. Oke, hari ini terima kasih semua pada yang untuk waktu dan tempatnya. Semoga informasi yang saya sampaikan hari ini dapat membantu teman-teman, baik yang sudah berbisnis cukup lama maupun yang baru rencana ingin mulai berbisnis. Seperti yang tadi Pak Edi sempat teaser berkali-kali ya, ini saya memang bergerak di bidang program loyalitas. Program loyalitas ini kami dari PT Point Sukses Makmur ini. Mungkin sebelum saya lebih lanjut tentang bisnis kami dan solusi kami, mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu program loyalitas. Mungkin program loyalitas bagi yang masih awam, ini adalah sebuah strategi marketing yang biasanya memang digunakan untuk para pelaku bisnis, antara lain untuk membantu mempertahankan dan juga meningkatkan kesetiaan dari pelanggan ya, sesuai dengan namanya loyalitas ini. Salah satu dampak positif yang diharapkan tentu dengan menjalankan program loyalitas adalah pelanggan juga jadi tetap bisa berinteraksi atau maupun juga konsisten bertransaksi dengan bisnis Anda. Nah, salah satu manfaatnya ini nantinya di jangka panjangnya tentu kita berharap pelanggan itu ini semua program ini menciptakan sebuah customer advocacy. Maksudnya adalah mungkin yang lebih umum adalah word of mouth ya. Jadi orang akan melakukan rekomendasi, membantu mempromosi. Kalau mau loyalty program itu ke cek aja AutoPoint misalnya, seperti itu. Itu yang kami harapkan, ataupun juga ke brand-brand Anda masing-masing. Nah di AutoPoint sendiri kami sebenarnya memposisikan sebagai tidak hanya sebagai operator dari sebuah loyalty program, namun kami juga menyediakan solusi loyalty program bagi para pebisnis. Seperti apa nanti saya bisa jelaskan satu persatu. Secara singkatnya untuk AutoPoint ini kami memiliki sebuah program yang unik, yang ini memang masih bisa dibilang cukup langka saat ini di tanah air, yaitu konsepnya loyalitas berkoalisi. Artinya bayangannya itu adalah kami seperti kayak sebuah operator ibarat kayak virtual mall yang terdapat ada beragam tenan di dalam mall tersebut. Nah, ini salah satu plus minus kelebihannya adalah bagi brand-brand yang mungkin merasa ingin bisa mendapatkan exposure yang lebih, manfaat yang lebih tanpa harus berinvestasi dengan membangun program sendiri, itu dapat bergabung dengan program koalisi kami sehingga dapat manfaat
manfaat-manfaat dari program loyalitas tanpa harus mengeluarkan biaya-biaya yang cukup mahal jika misalnya membangun program sendiri. AutoStem itu adalah salah satu produk kami juga berbentuk loyalty program, namun ini yang sifatnya lebih konvensional, namun ini sangat cocok sekali untuk para pelaku bisnis terutama di bidang retail ataupun F&B seperti kafe, warung dan sebagainya. Modelnya itu seperti mungkin teman-teman masih ingat model kayak mungkin kalau saya boleh sebut merek kayak Chatime, mungkin dulu kan sempat mengeluarkan sebuah kartu stempel. Jadi setiap kali kita bertransaksi kita mengumpulkan stempel ini. Nah, format konsepnya sama persis, cuman kami bedanya menyediakan ini dalam bentuk digital sehingga pelanggan tidak harus pusing lagi ketinggalan atau kebuang kartunya itu karena semuanya serba digital dan bisa mudah diakses dari HP Anda. Nah, terakhir ini adalah solusi reward. Solusi reward ini khususnya untuk pelaku bisnis terutama yang ingin memberikan reward digital atas mungkin ke pelanggan-pelanggan setia mereka seperti voucher digital misalnya. Jadi bagi pelanggan tertentu supaya mereka atas kesetiaan mereka dan terus berkunjung bertransaksi dengan bisnis Anda bisa memberikan mereka voucher-voucher seperti voucher top-up listrik atau voucher top-up uang elektronik maupun hingga voucher belanja seperti ke Indomaret, belanja di online seperti Lazada ataupun Tokopedia dan sebagainya. Oke, ini tadi secara sekilas mungkin karena waktunya tadi takutnya agak terbatas, saya akan mungkin browse lumayan cepat di beberapa detail ini karena informasi cukup panjang, tapi nanti kalau ada pertanyaan silakan nanti kita bisa menjawabnya di belakang. Nah, untuk konsep polisi ini, auto-point collision adalah seperti yang saya bilang tadi, mungkin saya langsung saja menunjukkan ya secara cara kerjanya diagramnya ini. Nah, tadi seperti yang contoh yang saya kasih analoginya adalah kami adalah seperti kayak shopping mall yang secara virtual. Nah, kami bekerja sama dengan beragam brand ataupun bisnis-bisnis, mau itu restoran, warung, ataupun toko baju dan sebagainya. Nah, mereka akan bergabung dengan kami sebagai issuer partner, ya seperti yang di petunjuk sebelah kiri bawah sini. Nah, cara kerjanya sangat sederhana, jadi setiap pelanggan yang bertransaksi dengan issuer, dengan brand Anda, di toko Anda, mereka akan mendapatkan poin. Jadi ini berbasisnya poin ya. Nah, poin ini kemudian nanti akan dikumpulkan oleh pelanggan ini. Nanti pada suatu saat jika mereka merasa saldo poinnya sudah terkumpul yang cukup, maka akan dapat ditukarkan dengan beragam reward yang tersedia di katalog kami. Nah, kelebihannya apa? Mungkin jika masih ada pertanyaan tentang dibanding dengan program loyalitas yang konvensional. Bedanya salah satu yang kami menemukan adalah banyak sekali pain point atau keluhan-keluhan yang dialami oleh pelanggan adalah banyak sekali brand itu memiliki program-program yang tidak saling kerjasama, tidak bisa ditukarkan antara brand misalnya. Dan juga mungkin dengan skema-skemanya yang bisa dibilang mungkin kurang begitu menguntungkan, sehingga membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk dikumpulkan poinnya, dan pada saat ingin sudah mau menukarkan, sayangnya mungkin masa aktifnya sudah hangus, sudah lewat. Nah, dari kacamata pelaku bisnis juga beberapa kendala-kendala atau keluhan yang dialami biasanya adalah mungkin banyak pelaku bisnis yang merasa kurang begitu menguasai atau expert dalam bidangnya ini, sehingga mereka itu jadi bingung. Ini sebaiknya saya membuat programnya seperti apa, skemanya seperti apa, bagaimana yang efektif untuk saya bisa membuat pelanggan saya jadi happy untuk kembali terus berkunjung dan bertransaksi dengan kami. Nah, di sini saya rasa di sini poin ini ataupun loyalty program ini bukan ditujukan untuk menggantikan strategi seperti cashback atau diskon ya. Jadi ini sifatnya adalah sebagai taktik untuk complementing atau melengkapi strategi seperti diskon dan cashback. Saya rasa diskon dan cashback itu sangat penting terutama bagi mungkin brand-brand baru yang baru mau mulai supaya orang-orang pelanggan-pelanggan mau mencoba dan bertransaksi. Tapi tentu kan tidak mungkin kita memberikan diskon ataupun cashback seterusnya dan terus-menerus ya.
Nah, di sini di mana saya rasa program loyalty ini punya peran penting di sana untuk menjaga hubungan dan interaksi dengan pelanggan, sehingga pelanggan tetap merasa mendapatkan manfaat walaupun tidak selalu ada taktik seperti diskon dan sebagainya, untuk bisa terus bertransaksi dengan bisnis Anda. Nah, karena nantinya bisa diiming-imingkan dengan beragam hadiah-hadiah yang menarik di belakangan dengan menukarkan poin tadi. Nah, ini adalah konsep koalisi yang dari kami, Auto Point Coalition Loyalty Program namanya. Nah, bagi pelaku bisnis mungkin yang memiliki aplikasi misalnya, nah salah satu nilai plus dari kami punya Coalition Loyalty Program ini adalah kami tidak mengharuskan customer untuk mendownload aplikasi terpisah, sehingga secara user experience-nya tidak terganggu. Semuanya dapat dilakukan melalui aplikasi masing-masing. Ya, jadi tidak perlu khawatir pelanggan akan lari ke kami atau dan sebagainya, karena kami punya program itu eksis di dalam aplikasi dari partner-partner kami tadi, para brand-brand tadi. Ya, ini tentang coalition loyalty. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang AutoStamp. Menurut saya ini mungkin program loyalty yang paling tepat sekali, terutama untuk para pelaku bisnis di bidang F&B, ya, food and beverage, jasa dan sebagainya, seperti yang dari tadi Pak Edi sempat banyak menceritakan, ya. Karena ini adalah program loyalty yang paling sederhana dan paling mudah diimplementasi, bisa dengan mudah dan dengan cepat untuk kita implementasi. Nah, kami menyediakan sebuah platform, sebuah sistem yang mudah, sehingga para pelaku bisnis dengan mudahnya bisa menentukan program sendiri. Contohnya seperti untuk supaya kita menarik para pelanggan supaya mereka mau lebih sering-sering melakukan transaksi, kita bisa mengiming-imingkan dengan program seperti contohnya kumpulkan 10 stempel dan dapatkan sebuah minuman gratis yang dari menu kalian misalnya. Nah, kalian juga bisa menentukan syaratnya. Misalnya pembelian minimal Rp10.000 atau minimal pembelian misalnya sebuah mangkok Indomie misalnya untuk mendapatkan 1 stempel dan sebagainya. Dengan cara demikian otomatis program ini jadi menarik. Ada kesan gamification, kesan serunya yang membuat pelanggan dan konsumen itu ingin terus bertransaksi karena dia tahu, wah kalau saya mengumpulkan ini sampai 10 stempel, saya bisa mendapatkan minuman gratis atau makanan gratis atau mungkin sebuah potongan harga untuk transaksi lainnya misalnya. Ini adalah salah satu cara yang saya rasa ini akan memberikan banyak keuntungan tidak hanya para konsumen, pelanggan, tapi juga pada pelaku bisnis. Karena pada dasarnya dengan sistem loyalty ini, biaya yang dikeluarkan dibandingkan jika dengan cashback ataupun diskon ini secara jangka panjang jauh lebih menguntungkan bagi pelaku bisnis, sehingga tidak lebih bisa menjaga profitabilitas dari perusahaan dan bisnis Anda, apalagi bagi pelaku bisnis UMKM yang mungkin memang secara profit marginnya tidak terlalu besar, ya, tidak bisa sering-sering memberikan diskon. Nah, kami rasa ini adalah solusi yang sangat tepat sekali dan ideal untuk jenis-jenis usaha seperti ini. Nah, terakhir adalah produk Auto Gifts. Ini yang tadi saya sempat ceritakan tentang solusi reward digital. Jadi bagi pelaku bisnis yang ingin memberikan reward seperti voucher digital untuk contohnya seperti ini, voucher untuk paket melakukan swab PCR untuk keluarga, ataupun voucher belanja ke Indomaret atau Alfamart dan sebagainya, itu dapat diberikan dengan mudah melalui sistem kami yang dapat diakses bisa menelpon atau secara dari website, bisa dipesan dan kemudian bisa diberikan langsung tergantung cara distribusinya. Kami serahkan ke pelaku bisnis apakah mau dikirimkan via email atau SMS dan sebagainya. Kami support dengan sebuah link ini jika ditekankan nanti akan muncul sebuah halaman voucher lengkap dengan kode voucher, QR code dan sebagainya yang bisa langsung digunakan di merchant masing-masing. Dan kami ini saat ini sudah memiliki lebih dari 300.000 pengguna yang sudah enjoy produk-produk dan reward-reward yang kami sediakan. Saat ini kami punya juga ratusan merchant-merchant terkenal. Kita namakan saja misalnya merek-merek seperti tadi Tokopedia, Lazada untuk e-commerce, sampai ke restoran seperti Nenis Pavilion, Bakmi GM,
ke supermarket atau minimarket seperti Indomaret, Alfamart dan sebagainya. Semua kami miliki, semua pulsa listrik, PLN semuanya kami tersedia. Jadi kami siap membantu untuk para pelaku bisnis yang ingin menawarkan lebih buat pelanggan agar bisa membuat tadi keterikatan yang sangat positif dan erat, terutama buat pelanggan-pelanggan yang setia. Solusi-solusi kami ini sangat ideal, seperti yang tadi sampaikan, tidak peduli Anda itu mau bisnisnya F&B ataupun service, retail dan sebagainya. Kami selalu ada solusi yang tepat untuk jenis usaha Anda. Dan kami juga bisa berani bilang solusi yang kami tawarkan itu sangat beragam dan juga sangat terjangkau juga dari segi biaya. Kita bersedia untuk membantu dan bekerja sama dengan para pelaku bisnis untuk menawarkan solusi yang paling ideal dan tepat buat bisnis Anda. Nah, sedikit sharing saja di sini, kami sebenarnya sudah berbisnis berjalan 2 tahun, namun ada beberapa produk kami ini yang baru mungkin 1 bulan yang lalu kami launching seperti AutoStamp dan AutoGift. Nah, secara global mungkin saya langsung aja ke highlight yang paling bagusnya ya, itu yang dari tengah ini. Dari setelah 9 bulan pertama, rata-rata itu partner kami telah mencapai hasil yang sangat baik sekali. Contohnya, kita bicara dari segi gross transactional value, itu sudah mengalami rata-rata combine, itu mengalami 928% untuk 9 bulan pertama. Jumlah frekuensi transaksinya pun juga mengalami peningkatan yang sangat luar biasa, 466%. Jumlah transaksinya pun juga meningkat 138%. Dan pelanggan loyalnya, artinya adalah pelanggan yang minimal melakukan transaksi minimal 2 kali selama 9 bulan ini juga meningkat sebanyak 268%. Transaksi yang berulang terus juga itu terjadi 55%. Jadi di sini saya rasa sudah so far ya dari mitra-mitra partner kami yang sudah bergabung, mereka sangat puas sekali dan mereka juga tanpa harus kita meyakinkan mereka bisa melihat sendiri hasilnya. Manfaatnya sudah jelas bahwa kalau kita bicara untuk bisnis, menjaga konsistensi dan profitabilitas bisnis jangka panjang, tentu kita harus consider program loyalitas sebagai salah satu strategi pemasaran Anda. Nah, mungkin saya akan menutup di sini dengan mungkin menjawab beberapa pertanyaan. Kenapa memilih AutoPoint? Ya, yang pasti karena kami menawarkan solusi yang beragam dan handal untuk berbagai bisnis dan kategori bisnis yang Anda punya. Nah, tentu dengan biayanya juga yang kita bisa bilang terjangkau ya. Secara sistem juga kami didukung dengan infrastruktur dan teknologi yang terkini. Kami juga dibekali dengan para SDM yang sangat ahli di bidangnya. Jadi kami bersedia tidak hanya untuk membantu merangkai sebuah skema dan program loyalitas yang terbaik buat bisnis Anda, kami juga bisa membantu juga melakukan marketing support jika diperlukan. Selain itu kami juga sudah memiliki dan bekerja sama dengan ratusan merchant-merchant terkenal seperti yang tadi saya sampaikan. Rewardnya pun juga udah sangat banyaknya. Kita bicara dari denom yang mulai dari Rp5.000 hingga jutaan. Kami memiliki semua. Jadi tidak ada segmen-segmen produk atau reward yang kami tidak memiliki. Jadi apa yang kalian butuhkan, kami bersedia untuk membantu dan menyediakannya. Dan untuk bisnis tentunya ini sangat sederhana sekali, sangat mudah di setup dan juga sangat mudah bagi pelanggan untuk menggunakannya. Sekian dari saya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, saya dengan senang hati untuk menjawabkannya. Demikian dari saya, Mbak. Oke, terima kasih banyak Pak Joris atas pemaparannya mengenai AutoPoint. Nah, selanjutnya kita seharusnya akan dilanjutkan oleh narasumber kita berikutnya, Bapak Rahmat Anggara. Namun sayang sekali nih teman-teman, ternyata Bapak Rahmat Anggara berhalangan hadir begitu ya, karena ternyata sedang dalam perjalanan
kemudian pesawatnya delay begitu, jadi tidak memungkinkan untuk join bersama kita semua hari ini. Nah, jadi selanjutnya kita akan langsung ke sesi interaktif saja begitu ya. Jadi langsung aja ke sesi tanya jawab. Nah, saya akan memilih beberapa pertanyaan dibantu dengan teman-teman admin saya di sini begitu ya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, nanti saya akan bacakan begitu. Oke, nih ada pertanyaan bagus nih dari Kak Maria Pusuma. Mungkin bisa raise hand, Kak Maria. Masih ada di room kan ya? Oke, ada. Oh, bukan. Kak Maria, begitu. Masih ada di room? Pertanyaannya langsung saya bacakan ya. Ini pertanyaannya untuk Pak Edi, begitu. Mau bertanya, ada yang bilang logo dan warna itu punya nilai psikologis yang harus sesuai dengan bisnis kita. Nah, kalau kita buat logo sesuai yang kita mau aja, apakah bisa ya Pak? Apa sebenarnya kita perlu buat logo yang ada artinya dan harus dibuat bersama orang yang ahli dalam pembuatan logo profesional? Gitu, gimana tuh kira-kira Pak Edi? Oke, Mbak Maria ya. Ya, betul. Terima kasih Mbak Maria. Asik sekali loh pertanyaannya. Tentang logo ini. Iya, jadi begini. Tadi kalau teman-teman menyimak kan kita punya essential waste tadi ya. Step keduanya adalah visual. Nah, pertanyaannya kan begini. Apakah kita boleh bikin logo semaunya gitu ya? Semaunya yang punya usaha maksudnya. Kan gue yang punya nih bisnisnya, masa lo ngatur-ngatur gitu kan. Nah, padahal sebenarnya kalau dalam bisnis yang kita lakukan itu kan untuk menjawab kebutuhan pelanggan. Nah, itu dulu yang harus ditekankan. Kalau teman-teman berbisnis, itu teman-teman harus ingat itu dulu. Jadi yang kita layani, yang kita penuhi, yang kita pecahkan persoalannya, itu adalah target pasar atau calon pelanggan kita. Meskipun bisa jadi ide bisnis kita itu punya, dalam tanda petik ya, punya ego yang besar. Nah, ini saya kasih contoh yang paling teman-teman juga udah sering baca sih, sering baca, sering dengar. Kita selama ini kan sering dengar tuh, si Steve Jobs gitu ya, ketika bikin Apple. Bagaimana orang dulu ngertinya telepon ya yang dipencet-pencet di rumah gitu. Kalau teman-teman generasi jadul itu masih ngalamin itu. Saya generasi jadul ya. Saya masih ngalamin itu telepon umum pakai kartu, pakai koin, pakai diputer-puter jarinya kecepit, itu masih ngalamin semua lah. Nah, kalau teman-teman kan udah touchscreen semua nih sekarang. Nah, di era itu orang lihat Steve Jobs ini itu egonya gede sekali. Karena apa? Dia bikin sesuatu yang dia yakin itu dibutuhkan orang, tetapi target pasar waktu itu tidak yakin kalau butuh itu. Nah, ini ya Mbak siapa tadi? Maria, Pak. Mbak Maria. Jadi gitu ya, itu dulu yang harus masuk di mindsetnya. Jadi sebenarnya meskipun Steve Jobs itu egonya besar, tetapi dia tetap mengamati target pasarnya. Dia amati calon pelanggannya. Nah, ketika kita bikin bisnis, lalu bikin logo, maka seperti yang tadi saya sampaikan, logo kita harus merefleksikan nilai-nilainya kita. Dan nilai-nilai kita itu sebaiknya merefleksikan persoalan calon pelanggan kita. Karena sebenarnya kan bisnis itu memecahkan persoalannya pelanggan. Kalau bahasa saya agak teoritis, saya kasih contoh yang paling gampang ya. Contoh sederhana. Maaf teman-teman yang luar Jawa, karena saya di Jogja ya, mungkin tapi teman-teman saya yakin familiar lah. Di Jogja ada namanya angkringan ya. Angkringan itu jualan kopi, jualan teh, jualan makanan, cemilan gitu, sambil nongkrong di tepi jalan gitulah. Segmen pasarnya menengah bawah, gampangnya gitu. Nah, sekarang balik ke pertanyaannya Mbak Maria tadi. Kalau saya punya angkringan gitu ya,
saya pengen nggak semakin banyak orang nongkrong di angkringan saya? Pengen dong? Pengen dong. Mas Joris juga pasti pengen kan? Orang semuanya gabung auto point gitu kan? Pasti pengen. Nah, otomatis kita menyesuaikan dengan yang dibutuhkan oleh calon pelanggan kita. Persoalannya, kita pakai contoh kan sederhana banget ini, angkringan. Cuma jualan kopi, es teh gitu ya, gorengan gitu. Nah, sekarang bayangkan, Mbak Maria bisa bayangkan nih, ada orang butuh kopi, lalu Mbak Maria bilang, enggak ah, gua itu ngertinya adalah jualan air putih. Oke? Kira-kira orang yang butuh kopi nongkrong nggak ke warung kita? Enggak kan? Nah, sekarang misalkan kita menyesuaikan diri nih, kita jadi jualan kopi. Oke? Lalu kita punya value, kopi kita adalah kopi yang asli, yang ori. Lalu kita belajarlah. Oh, kopi yang ori itu biji cerinya yang merah. Maka kita bikin logo warnanya merah, katakanlah gitu ya. Nah, bikin logo warnanya merah. Maka orang paham. Orang jadi paham. Oh iya, dia jualan kopi dan value kopi yang dia jual adalah kopi yang kualitas bagus. Karena dia kopinya berasal dari ceri yang sudah matang pohon. Nah, storytelling seperti ini bisa kita ceritakan di media sosial sehingga kelihatannya cuma logo kan? Kelihatannya cuma logo kan? Tetapi logonya jadi memantik storytelling selanjutnya. Kita jadi bisa bercerita tentang logo, padahal sebenarnya kita sedang mau cerita bahwa kualitas kopi kita itu bagus. Nah, jadi Mbak Maria bisa dari sana cara belajarnya. Saya cerita sisi yang lain lagi. Saya juga punya klien yang dia mandatori. Yang dia punya mandatori atau punya request. Jadi saya minta didesainkan logo untuk usaha saya, tetapi logo saya harus ada warna ungunya. Gitu. Itu juga ada tipe klien seperti itu. Akhirnya kita, ya oke, saya jawab gitu. Oke, kita punya beberapa opsi, nanti ada opsi yang ada ungunya, ada opsi yang nggak ada ungunya. Tapi kita bikin aja, kita bikin sesuai value-nya dia ya, value-nya si klien ini. Kita bikin. Setelah kita bikin, kita kasih opsinya, percaya nggak? Yang dipilih adalah yang tidak ada ungunya. Nah, kenapa itu bisa kejadian? Karena ketika dia request, itu yang bekerja adalah egonya dia sebagai owner. Egonya dia sebagai pemilik. Sedang saya bekerja sebagai tenaga profesional yang dibayar owner, tetapi saya berusaha membaca target pasarnya dia. Nah, jadi meskipun desain logo itu sebenarnya kita juga tidak bisa mentang-mentang gitu ya. Karena apa? Kalau kita mentang-mentang bikin logo semaunya kita, lalu target pasar tidak paham dengan logo kita, kira-kira laku nggak bisnis kita? Boro-boro laku, paham aja enggak, ya kan? Nah, kalau paham aja enggak kan jangan berharap laku. Gitu. Saya kira itu ya buat Mbak Maria ya, Mbak Aulia. Oke, terima kasih banyak Pak Edi. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan untuk Pak Joris dari Ade Sofian. Pertanyaan saya, bagaimana tips menganggarkan dana untuk reward kepada customer kita seperti yang telah dijelaskan barusan, Pak? Begitu. Oke, terima kasih. Untuk menganggarkan ini, tentu kita balik ke contohnya kalau saya menggunakan seperti AutoStamp tadi ya, untuk mengumpulkan melakukan biaya transaksi minimal berapa, maka akan mendapatkan satu stempel, mengumpulkan berapa jumlah stempel untuk mendapatkan sebuah hadiah.
ada dua cara yang saya kepikiran saat ini. Yang paling satu cara pertama adalah kita berangkat dari nilai dari hadiahnya, harga aslinya ya. Kita berangkat dari harga aslinya itu kan kita anggap sebagai marketing cost pelaku bisnis. Nah, dari marketing cost itu ya kita misalnya kita tentukan kita ingin dibagikan supaya bisa ketutup, kita berarti harus dibagi berapa kali transaksinya. Misalnya let's say kita menemukan berarti saya harus memecahkan misalnya 20.000 harga asli dari hadiah ini, kita pecahkan jadi dibagi 10 kali pengumpulan stempel ya. Berarti itu kan berarti jadi sekitar berapa itu? 10 kali berarti 2.000 ya kalau nggak salah ya. Mohon maaf nih kalau matematika saya salah ya. Jadi jika 20.000 itu dibagi 10, berarti kan per kejadiannya per setiap kali pengumpulan dari stempel itu berarti sekitar Rp2.000. Nah, dari Rp2.000 itulah ya berarti yang kita tahu berapa minimum spend yang kita harus capai, profit yang perlu disisakan. Jadi misalnya per transaksinya itu 10.000, nah itu profitnya berapa? Minimal harus ada profit plus 2.000 tadi per stempelnya. Ya, itu salah satu caranya itu. Nah, cara kedua adalah ya kita berangkat ya tanpa ada harus salah benar, yang penting berapa margin yang kita mau sampingkan per transaksi itu, memastikan itu kami tidak rugi. Jadi kalau saya putar balik caranya, kalau misalnya kita minimum spend-nya let's say dapat belanja Rp20.000, dapatkan satu stempel. Nah, berapa yang kita ingin kumpulkan? Berapa yang ingin kita sampingkan? Misalnya let's say kita tahu bahwa transaksi sebesar Rp20.000 itu kami punya untung misalnya 10%. 10%-nya berarti Rp2.000. Nah, Rp2.000-nya itu mau kita gunakan sepenuhnya untuk diberikan ke stempel atau kita mau menyimpan sebagian. Jadi misalnya kita bilang oke, saya mau menyimpan 1.000-nya, setengahnya. Jadi dari Rp2.000 per transaksi itu saya keep 1.000 sebagai profit saya, 1.000-nya saya alokasikan buat stempel saya. Nah, berarti nanti kita tinggal hitung saja. Oke, berarti kalau saya membuat program kumpulkan 10 stempel, berarti 10 kali 1.000 sama dengan 10.000. Berarti hadiah yang saya harus berikan minimal tuh harus senilai Rp10.000 tadi. Ya, kita bicara COGS-nya ya. Tapi kalau kita ingin memberikan sebuah produk, misalnya kita ada produk baru yang kita ingin promosikan, karena ini produk baru kita kepengen orang mencoba. Nah, kita bisa mengiming-imingkan ini menjadi reward tadi. Nah, dan ternyata nilainya itu COGS-nya misalnya Rp20.000. Ya berarti kita harus menggunakan contoh yang sebelumnya, kita kalikan 20 kali pengumpulan stempelnya sehingga bisa menutup tadi Rp20.000 nilai dari rewardnya. Intinya jangan sampai kita rugi gitu. Jadi kita tetap harus cerdas dan dalam menentukan sebuah program skemanya, untung di kami tapi juga untung juga di pelanggan. Mereka dapat manfaatnya, jadi win-win solution. Kurang lebih seperti itu, semoga membantu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Joris ya. Nah, begitu teman-teman, yang penting jangan rugi gitu ya. Jangan sampai kita bagi-bagi hadiah, tapi nggak dapat untung sama aja gitu ya. Oke, lanjut kita ke pertanyaan berikutnya nih. Ada dari, bagus nih lumayan. Mimi Kanesia dari Bandung. Masih ada di ruangan? Bisa raise hand, Mimi Kanesia? Mana nih? Oke, langsung aja ya dibacain pertanyaannya. Apa yang harus dilakukan? Ini pertanyaannya untuk Pak Edi begitu ya. Apa yang harus dilakukan oleh pihak sebuah perusahaan untuk meningkatkan brand awareness di daerah-daerah yang belum terjangkau dan daerah terpencil dan susahnya sarana internet? Karena di era seperti sekarang semuanya serba internet. Nah, bagaimana tuh Pak Edi? Ya, oke Mbak Mimi, terima kasih. Ini menantang ini pertanyaannya. Saya setiap hari ditanyain itu soalnya. Saya setiap hari ditanyain itu karena kebetulan kan di sesinya Kementerian Komunikasi Informasi kan kita sharing tentang ini ya. Jadinya kan seolah-olah kita jadi kayak pemerintah gitu. Kalau di daerah terpencil gimana gitu. Waduh, saya bukan Jokowi Mbak gitu ya. Nah, tapi begini Mbak Mimi.
Yang paling penting, setiap program branding kita, setiap strategi branding kita, itu berawal dari kita kenali dulu target pasar kita. Ya, nomor satu itu harus dikenalin. Jadi belum tentu mentang-mentang pandemi terus semuanya pasti digital, itu juga belum tentu. Belum tentu juga. Kalau memang daerahnya terpencil, tidak terakses sama internet gitu kan, ya nggak akan bekerja kan strategi digital branding kita gitu. Maka yang harus kita lakukan kemudian strategi branding secara offline. Itu kenapa sebenarnya sebelum pandemi itu saya sempat concern dengan namanya omni-channel branding atau omni branding. Jadi omni-channel ini adalah bagaimana kita mengedukasi target pasar kita melalui dua kanal utama, yaitu kanal offline dan kanal online. Hanya gara-gara pandemi lah kan kita ini kemudian menjadi sangat tergantung di online. Ya, karena pandemi. Tetapi kanal offline-nya jangan dilupakan. Jangan dilupakan. Nah, maka kemudian bagaimana caranya? Caranya itu ya, satu, kenalin perilaku target pasar kita di daerah yang terpencil tadi. Kenalin dulu perilakunya apa. Kalau perilakunya sudah kita kenali, yang kedua, baru kita berpikir, kita cari ide yang paling relevan untuk kebutuhan di daerah terpencil tersebut. Secara umum tentu saja karena dia tidak punya akses internet, maka yang bisa kita lakukan memang kita harus bikin aktivasi offline. Dan aktivasi offline itu juga macam-macam ya, macam-macam sekali. Beberapa hari yang lalu saya melihat aktivasi offline dalam rangka ulang tahunnya Kota Yogyakarta ya. Itu ada sebuah brand teh itu, dia bikin pelatihan mengelola bekas teh itu loh. Jadi teh yang habis diseduh itu kan biasanya selama ini taunya kita dibuang. Nah ini si brand teh ini bikin pelatihan, sisa teh ini bisa diolah menjadi media tanam misalnya. Dan itu pelatihannya offline. Pesertanya ya otomatis prokes. Nah maka kemudian saya kembalikan ke Mbak Mimi, brandnya Mbak Mimi concernnya apa? Cari dari bisnisnya yang bisa dikelola untuk aktivasi offline dan memberi manfaat kepada target pasar. Karena apa? Apapun brand activation kita, itu harus memberi manfaat. Pengalaman mengesankan itu kalau brand kita itu bermanfaat, sekecil apapun. Sekecil apapun kita bermanfaat untuk target pasar, otomatis brand kita diingat terus. Itu hukum alam lah ya, itu hukum semesta seperti itu. Kalau Pak Joris tadi kan bahasanya adalah worm gitu ya. Gitu. Jadi kalau orang sudah dapat manfaatnya, maka dari mulut ke mulut dan kita akan disebut. Gitu. Nah itu saya kira Mbak Mimi jawaban ringkasnya gitu kali ya, karena kan saya juga tidak tahu nih kasus realnya apa gitu kan. Jadi kita ngasih contoh juga jadi umum gitu. Kalau contoh realnya ada mungkin bisa mudah dicontohin gitu, misalnya brand saya tempe gitu, nah itu kita malah bisa ngasih contohnya langsung, kalau tempe bisa jadi pendekatannya gini gitu. Karena waktu di BSN itu salah satu yang bertanya dan sangat detail itu memang Rumah Tempe Indonesia. Itu keren sekali loh, tempe tapi serius dikerjanya sampai dapat standar nasional, itu kan keren sekali. Nah teman-teman di sini itu inspiratif ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Edi. Begitu ya. Jadi harus dicari nih potensi dari brandnya, terus gimana caranya bisa dikembangkan secara offline begitu ya. Jadi memberikan kebermanfaatan ke teman-teman di daerah yang terpencil itu, yang belum ada jaringan internet begitu ya Pak ya. Oke, lanjut. Saya bacakan pertanyaan berikutnya dari Syahifah Hilda. Untuk Pak Joris, mau tanya Pak, selama yang Bapak lakukan, keuntungan yang didapatkan itu berapa persen? Dan ada nggak sih kerugian atau semacamnya yang terjadi begitu Pak? Pertanyaan untuk Pak Joris. Maaf, boleh diulang lagi yang terakhir, bagian terakhirnya?
selama yang Bapak lakukan, keuntungan yang didapatkan itu ada berapa persen, Pak? Dan kemudian ada nggak sih kerugian atau semacamnya begitu? Mungkin dalam menerapkan poin-poin dan sebagainya gitu, strateginya seperti itu. Bisa nggak sih ada kerugian atau dan sebagainya begitu, Pak? Kalau kita bicara soal kerugian, mungkin menyambung tadi ya sedikit kembali ke yang saya sampaikan sebelumnya. Memang itu bisa terjadi, makanya sangat penting sekali itu kalau untuk kita menentukan strategi dan perhitungan yang tepat. Nah, salah satu kelebihannya dari Autopoint adalah kami itu memiliki ahli-ahli di bidangnya di bidang program loyalty ini, sehingga kami dapat membantu sebagai konsultan untuk menentukan program-program dan skema-skema yang paling ideal dan juga paling menguntungkan juga buat tidak hanya untuk pelanggan tapi juga untuk pelaku bisnisnya. Mungkin soal tadi yang pertanyaan pertamanya karena pengalaman poin rugi atau tidak, kami itu di Autopoint sebenarnya kami punya target audience adalah pelaku bisnis, bukan langsung direct ke konsumen ya. Jadi makanya mungkin pertanyaan itu mungkin saya belum tentu bisa menjawab dengan tepat. Namun kalau pada dasarnya sih memang kalau kita bicara program loyalty itu justru kami melihat program loyalty sebagai salah satu cara ampuh dan efektif untuk pelaku bisnis menghindari dari kerugian. Karena yang sering terjadi adalah mungkin karena kita sudah terbiasa ya dari beberapa brand-brand tertentu dengan konsep atau strategi diskon dan cashback yang sangat agresif ya. Akhirnya itu mungkin memang jangka pendeknya itu manfaatnya mendatangkan banyak transaksi dan pelanggan. Tapi sayangnya itu kan jika tidak dilakukan atau digunakan dengan baik dan efektif, itu malah bisa mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Apalagi kalau pelaku bisnis yang baru mulai, belum sempat menghasilkan keuntungan karena dia udah terlalu agresif dan salah perhitungan, akibatnya malah jadi rugi yang ya paling terburuknya tentu dia akhirnya ya harus tutup misalnya atau dia harus mengkaji ulang lah strateginya. Makanya kami selalu melihat program loyalty itu sebagai salah satu strategi yang ampuh. Contoh kayak tadi yang tadi terkait perhitungan bagaimana kita melakukan perhitungan menyisihkan budget. Nah, dengan contoh yang sama, harga jual barang Rp20.000 misalnya. Nah, kalau kita menyisakan 1.000 untuk loyalty, itu bisa dibilang lumayan, oke. Tapi kalau kita itu berikan dalam bentuk diskon ke pelanggan, belum tentu itu akan menarik. Mereka akan melihat, ya gue bayar Rp20.000, gue cuma dapatnya 1.000 doang potongan harganya. Nah, asik saya ke toko sebelah. Nah, makanya tadi waktu saya presentasi, saya menyatakan bahwa strategi program loyalty ini memang bukan sebagai pengganti dari nggak harus salah menjadi alternatif dari diskon dan cashback, tapi bisa membantu melengkapi. Karena setiap tools, setiap strategi itu punya manfaat masing-masing dan ada perannya di strategi keseluruhan bisnis ya. Semoga menjawab pertanyaan. Oke, kalau bisa bertanya nih Pak Joris, kriterianya itu brand atau pelaku usaha seperti apa sih yang bisa berpartner dengan Autopoint begitu? Apakah pelaku usaha kecil juga bisa berpartner begitu dan juga berkonsultasi dengan Autopoint? Bisa sekali. Tadi seperti yang saya sampaikan, kami ini terutama untuk kalau kita bicara dari UMKM pelaku, misalnya pemilik kafe dan sebagainya ataupun pelaku bisnis online. Itu mungkin solusi yang paling tepat adalah AutoStamp, jadi digital stempel loyalty program yang kami miliki saat ini. Kenapa? Karena secara program seperti mudah-mudahan tadi yang saya jelaskan mudah dicerna dan mudah dimengerti ya, tidak kedengaran terkesan rumit ya. Tapi juga sangat bisa juga buat pelaku bisnis, mungkin perusahaan yang sudah menengah ke atas atau yang sudah besar, yang ingin memiliki program-program loyalty yang lebih komprehensif dan mungkin lebih rumit mungkin ya. Jadi memiliki beragam program-program yang berjalan paralel. Nah, itu kami bisa menawarkan tadi sistem modelnya yang coalition loyalty tadi, atau bisa jadi ada yang brand yang merasa, oh saya udah cukup besar, misalnya kita bicara kayak levelnya mungkin kayak Chatime atau Kopi Kenangan misalnya, dan mereka prefer saya kepengen punya program sendiri yang milik saya sendiri.
Nah, kami bisa membantu karena kami memiliki sebuah infrastruktur dan platform yang memang terkini, dan kami memiliki keahlian baik dari segi teknologi IT maupun juga dari segi marketingnya untuk membantu mengelola dan juga membangun program tersebut. Jadi ini kami sangat terbuka sekali untuk beragam kelas atau skala bisnis. Oke, terima kasih banyak Pak Joris. Ya, karena waktunya yang semakin mepet, satu pertanyaan terakhir ya teman-teman ya. Ini ada Diah dari Kota Batu. Izin bertanya untuk Bapak Edi. Sekarang ini sering banget nih Pak, saya nemuin berbagai macam iklan yang menawarkan produk mereka secara gratis dengan syarat harus memfollow media sosialnya terlebih dahulu. Nah, apakah hal tersebut juga merupakan strategi branding yang tepat, Pak? Oke, makasih Mbak Diah dari Batu Malang ya, wah dingin. Ya, Oke, nah sebenarnya begini, kalau tepat tidak tepat itu kita harus melihat karakter bisnisnya, ya. Karena di satu titik itu bisa jadi strategi branding yang membantu kita lebih dikenal di satu titik. Tetapi di titik yang lain bisa juga itu menjadi bumerang. Nah, kenapa kok menjadi bumerang? Karena misalnya begini, biasanya memang itu sering ya, syaratnya follow akun medsos lalu ajak 5 temanmu gitu ya. Sudah ngajak temennya, sudah follow, ternyata nggak menang gitu. Iya, betul Pak. Akhirnya apa? Nah, sering ya. Oh, ternyata Mbak Aulia sering. Ya, sering follow-follow supaya dapat giveaway gitu biasanya Pak. Iya, follow-follow dapat giveaway, begitu nggak dapat, kira-kira yang dilakukan apa pada umumnya? Unfollow. Unfollow kan? Unfollow Betul. pasti. Begitu unfollow, maka disitulah bumerangnya. Nah, itu menjadi efeknya kurang baik untuk brand kita. Maka biasanya, kalau saya, itu yang saya sarankan ke klien, salah satunya ya, salah satu contohnya adalah, lebih baik kita punya program itu yang sifatnya mengedukasi pelanggan kita. Tidak apa-apa, misalkan bikin salah satu contoh deh, saya pernah ngelola resto di Jogja gitu ya. Itu salah satu caranya begini, orang foto dengan makanan yang dipesan, lalu diposting, dimention ke akun kami, dikasih hashtag akun kami gitu ya. Nanti foto yang paling bagus menurut kami, itu kita kasih reward berupa voucher. Waktu itu seharga 50.000. Voucher 50.000 ini, voucher digital ini nanti bisa dipakai makan lagi di resto tersebut, terserah dia mau ngajak temennya atau sendiri. Sekarang pertanyaannya beda nggak dengan kasusnya Mbak Diah tadi? Beda dampaknya. Kenapa? Karena program kami itu dalam tanda petik tanpa sengaja memaksa orang foto dirinya dengan makanan yang dia pesan. Kalau dia foto sama pacarnya, kira-kira mau nggak dia menghapus fotonya? Enggak kan? Pasti Betul. fotonya tetap dipasang, biarpun dia nggak menang. Iya nggak? Betul. Nah, maka brand kita tetap terpampang di medsosnya dia. Nah, itu salah satu contoh cerdik yang pernah kami lakukan. Nanti kalau ada yang pakai, jangan lupa ya royaltinya ya. Nah, jadi itu contoh sederhana. Makanya tadi saya bilang apakah itu baik apa tidak, tergantung. Tergantung sekali. Tapi kalau hanya sekedar follow saja, yang asal syaratnya hanya follow, gitu ya, begitu dia kalah, dia nggak terpilih, pasti dia unfollow. Dan kalau unfollow itu buat saya secara branding itu adalah bumerang. Gitu. Karena pasti dia nanti bisa ngomong ke teman-temannya, udah deh nggak usah percaya ikutan program itu, ntar kalau nggak menang juga bikin susah unfollow ini gitu. Nah itu bahaya, Jadi lebih baik gunakan program-program yang mengedukasi pelanggan atau yang fun lah, yang punya nilai-nilai memorable gitu. Jadi orang mau ngapus itu juga sayang, mau unfollow sayang, karena kan bisa jadi nanti jangan-jangan setelah aku ikutan program ini sekian kali aku yang menang nih gitu. Nah, jadi selalu kasih gimmick yang membuat orang itu loyal dengan brand kita dan tanpa sadar dia sudah
meluaskan brandingnya kita, dia terlibat dengan sukacita, nah gitu, tanpa ada terpaksa, tanpa ada menyesal. Gitu. Nah itu memang butuh mind hacking gitu ya. Jadi apa mind hacking itu apa sih? Benernya dihack lah gitu. Kita bajak dulu nih, kita bajak psikisnya pelanggan kita. Ya memang perlu kayak gitu. Jadi saya kira itu ya, Mbak Aulia, Mbak Dia. Oke, baik. Jadi alih-alih follow terus nanti unfollow, lebih baik menggunakan cara-cara yang fun dan juga cara-cara yang edukatif begitu ya, Pak Edi. Iya. Oke, terakhir nih. Mungkin masih ada banyak pertanyaan, namun karena waktunya terbatas, singkat saja Pak Edi, kalau misal mungkin nih ada yang tertarik atau ada yang ingin masih belajar begitu ya dengan Pak Edi, bisa menghubungi kemana Pak? Instagram Kontak via mungkin? Instagram, kontak via Instagram aja. Oh, Instagram. Instagramnya apa Bapak Edi? @edisrid. @edisrid. Begitu juga dengan Ya. Pak Joris, mungkin ada yang tertarik begitu bergabung dengan Autopoint, bisa menghubungi kemana Pak? Bisa mengirimkan email ke info@autopoint.id ataupun bisa juga follow kami di Instagram, Facebook, Twitter di @autopoint.id. Saya akan tambahkan di komen. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Edi dan juga Pak Joris. Untuk teman-teman semuanya, begitu ya, presensinya nanti akan ada dikirimkan oleh admin dari suara.com. Nah, sudah muncul itu di chat. Silakan untuk mengisi presensinya. Presensi tersebut akan digunakan untuk nanti mengirimkan e-sertifikat, begitu ya. Nah, untuk pemenang pertanyaan terbaik nanti akan diumumkan di sosial media, di sosial media yoursay.id, di Instagram, begitu ya. yoursay.id gitu. Nanti bisa follow yoursay_id maksud saya begitu. Oke, begitu. Dan nanti juga masih akan ada Yoursay Class seputar tentang UMKM beberapa hari, 1 bulan ini begitu ya, yakni tanggal 14 Oktober ada jurus jitu atur modal cari cuan, kemudian pada tanggal 18 Oktober akan ada Yoursay Class bekal ilmu legal untuk UMKM begitu. Oke, silakan teman-teman bisa mengisi presensinya untuk e-sertifikat. Begitu ya. Dan terakhir kali, mari kita berfoto bersama teman-teman. Bisa on cam semuanya. Oke, daripada mulai on cam nih. Oke, sudah siap semuanya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Terima kasih Mas Edi dan juga Mas Joris. Sekian kelas kita hari ini. Saya Aulia Hafisa beserta semua teman-teman kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di kelas-kelas Yoursay berikutnya. Dadah. Terima kasih banyak teman-teman.